Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo Subianto menyatakan semua survei mengatakan kita menang satu putaran. Pret, pret. Ini gimana begitu? Sama dengan 2019 menyatakan lembaga survei mendukung dan bisa menang katanya begitu. Tapi pada ujung-ujungnya keok begitu kan. Jadi saya kira masih ada ya yang percaya terhadap lembaga survei kayak gini untuk memframing orang ya. Menurut saya pribadi belum menentukan pikiran secara rasionalitas di situ begitu cara berpikir mereka. Karena apa? Karena dengan lembaga-lembaga survei yang muncul beredar hari ini, apakah setiap minggu ada, setiap beberapa kali ada dan sebagainya, tetap Prabowo unggul 51%. Itu kan sudah menang satu putaran. Kenapa kok masih panik, bisa ketar-ketir sana sini begitu kan? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini dengan adanya asumsi-asumsi itu begitu kan ya, masyarakat Indonesia hari ini sudah paham bagaimana lembaga-lembaga survei hanya dimainkan saja di situ begitu kan. Jadi banyak prediksi-prediksi sekarang begitu kan yang mengatakan bahwa wah ini Prabowo menang satu putaran, menang satu putaran. Emang ditentukan oleh lembaga survei untuk menjadi presiden begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. 2014, 2019 juga begitu katanya ya. Ya udahlah lantik aja 13 Februari ya. Kan hemat biaya katanya begitu. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ya bahkan ya alhamdulillah menang katanya pada ujung-ujungnya kalah mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini begitu kan ya. Sangat sesuatu yang ada ada sesuatu yang kemudian mengatakan bahwa wah ini gimana coba bayangkan ya seorang calon presiden saja itu berbeda begitu kan ya dengan situasi politik hari ini begitu. 2019 ya sama aja. Ya Anies Baswedan dengan Prabowo berbeda begitu. Cara mereka juga berbeda begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya lihat dengan sebuah realitas dan seksama begitu kan. Cara dan etika dari seorang Prabowo dengan Anies Baswedan juga berbeda di situ begitu kan ya. Jadi gimana coba bayangkan begitu. Artinya apa? Artinya 2019 dan 2000 sekarang juga tidak jauh berbeda kok begitu kan. Bahkan yang mengutamakan lembaga-lembaga survei yang muncul hari ini begitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang kemudian menganggap bahwa ada sesuatu yang kemudian bermain di situ begitu seolah-olah ya lembaga survei itu ya paling menentukan ya untuk menjadi ya, presiden, padahal tidak, yang menentukan ini semua adalah rakyat di situ begitu ya. Bahkan satu sisi mengatakan ya kalau memang satu putaran kenapa isunya ingin merapat kepada PDIP? Apakah setelah PDIP digembosi tak malu mau diajak bergabung? Semoga isunya ya tidak benar ya. Kalaupun benar ya semoga PDIP bisa mengambil pelajaran dari sebuah pengkhianatan. Betul lah. Kalian ambil lembaga survei masih malu-malu nempatkan ya 100% katanya begitu. Jadi ini gimana coba bayangkan ya Prabowo Prabowo dengan Sandi 2019 dulu juga sama dengan seperti itu begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja apakah dengan cara-cara seperti itu menang satu putaran begitu kan ya. Acara-acaranya saja sepi bagaimana untuk bisa menang satu putaran. Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya kira lembaga-lembaga survei itu udahlah ya harus percayalah terhadap publik begitu. Ini memang aneh sih survei dibandingkan fakta di lapangan. Kalau hasil survei paslon 02 bisa di atas 50%. Paslon 01 di bawah 30%. Begitu paslon ya nomor urut 3. Tapi faktanya kampanye paslon ya 02 begitu seperti video di bawah ini gimana? Apakah mereka banyak yang datang bahkan jutaannya tidak sampai di situ begitu. Artinya ya kita lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. 2011 mengatakan tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang seolah-olah mereka begitu kan ya percaya terhadap lembaga survei. Ya kita lihat saja nanti begitu. Bagaimana apakah kekuatan ini berada di lembaga survei atau di tangan rakyat Indonesia. Mari kita saksikan bersama ya. Bahkan Prabowo Subianto ya semua survei mengatakan kita menang satu putaran ya. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku optimis pihaknya bisa menang Pilpres di 2024 dalam skala putaran.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam kondisi ya konsolidasi TKN Prabowo Gibran di Gor Rudi Rusnawan, Kota Banjar. Ya kami tidak, ya kita tidak akan 2 putaran, 1 putaran katanya begitu ya. Bahkan ya dengan satu sisi keyakinan Prabowo tersebut yang didapatkan ya setelah melihat hasil berbagai survei yang menyebutkan ia menang 1 putaran saja. Semua orang ya survei sudah mengatakan kita akan menang 1 putaran katanya. Kalau bisa menang 1 putaran, kenapa Jokowi masih ingin bertemu dengan Ibu Megawati begitu? Ada apa di situ begitu kan? Itu kan sudah kelihatan sebenarnya. Ada kepanikan besar dari istana, ada kepanikan besar dari seorang Jokowi begitu kan? Karena Pak Jokowi sudah tahu, karena lembaga survei sudah dilihat tidak mampu ya mendongkrak elektabilitas sebagai seorang Prabowo, maka masyarakat mulai didengung-dengungkan di situ begitu. Tapi intinya adalah saya kira ada sesuatu yang kemudian menjadi yang aneh di situ begitu. 2019 juga sama, mereka mengatakan lembaga survei memenangkan Prabowo. Ya kita akan buktikan di 14 Februari nanti begitu ya. Oleh karena itu ia meminta dukungan semua warga Kalsel dalam 24 hari ke depan ya bisa memenangkan ia 1 putaran. Karena itu 2024 hari lagi saya minta dukungan saudara-saudara saya atas nama Prabowo Gibran, atas nama ya Koalisi Indonesia Maju. Saya minta dukungan dari seluruh rakyat Kalimantan Selatan. Prabowo pede bahwa meski dalam 24 hari perolehan suara Prabowo ya dapat mencapai di angka 50%. Kalau sekarang baru 50% berapa, saya minta 24 hari lagi harus naik ya, bisa mencapai 65% saudara-saudara sekalian ya. Ini gimana coba bayangkan, minta 65% begitu kan? Apakah mungkin seperti itu begitu? Saya kira realitasnya itu jauh begitu kan. Realitasnya jauh di situ begitu. Minta 65%, 50% dan sebagainya. Kita lihat saja apakah rakyat akan terus digembosi dengan seperti itu begitu kan. Apakah framing-framing dari lembaga-lembaga survei akan menjadi pengaruh kepada masyarakat? Segelas tidak begitu. Masyarakat sekarang kan cerdas melihat situasi politiknya seperti apa, yang diinginkan oleh apa begitu kan. Saya kira kalau Prabowo menang 1 putaran berarti menganggap Anies Baswedan dan Pak Ganjar kan tidur mereka begitu kan ya. Anies Baswedan dan Pak Ganjar tidur begitu kan, ini 3 calon begitu. Tidak mungkinlah menang 1 putaran di situ begitu. Kalau Anies Baswedan misalnya 25% misalnya, kalau Prabowo 50%, artinya kan Anies Baswedan tidak ngapa-ngapain di situ begitu kan. Dalam artian ya mulai dari kampanyenya begitu. Kalau Prabowo menang 1 putaran, ya kan Anies Baswedan berjuang juga, ya Pak Ganjar juga berjuang juga. Ya apakah justru Pak Prabowo yang keok begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat akan menggaungkan 1 putaran, saya kira lihat dulu situasi politiknya begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.